Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bersama Bapak Wakamat Kesiswaan Mandua Balangan, yaitu Bapak Mahyumi. Terkait wawancara Bapak ini menyambung dari yang lalu-lalu lah. Nah ini tugas saya ini masuk pada LK 2.1, yaitu eksplorasi alternatif solusi. Jadi pada waktu yang wawancara dengan Bapak itu kan ada 6 masalah, lalu dikerucutkan menjadi 2 untuk dicarikan solusinya. Nah di sini saya mengambil masalah motivasi belajar siswa. Nah jadi langsung pertanyaannya Pak, bagaimana solusi daripada cara kita meningkatkan motivasi belajar siswa? Silakan. Terima kasih. Sebagaimana wawancara yang lalu, bahwa motivasi itu sangat penting dalam keberhasilan sebuah pembelajaran, terutama motivasi dari siswa itu sendiri dalam mempelajari satu materi pembelajaran. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan peningkatan motivasi belajar dari seorang siswa. Yang pertama berkenaan dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu memang harus tergambar jelas bagi siswa, sehingga siswa bisa melihat apa manfaat yang bisa dia dapatkan pada pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa tersebut. Dan yang kedua itu tentunya didukung oleh suasana belajar. Suasana belajar yang nyaman akan membuat siswa belajar dengan baik. Suasana belajar yang tidak nyaman otomatis akan menghambat motivasi siswa untuk belajar lebih baik. Karena belajar menyenangkan akan jauh lebih berhasil daripada pembelajaran yang kurang disenangi. Yang ketiga, penggunaan metode. Penggunaan metode diharapkan sifatnya variatif, sehingga dengan metode yang variatif itu siswa tidak merasa bosan terhadap sebuah materi pembelajaran yang kita berikan. Dan yang selanjutnya, jangan lupa kita memberikan pujian, memberikan pengakuan, reward atas prestasi yang siswa peroleh pada materi pembelajaran. Walaupun itu sifatnya hanya mungkin sekedar kata-kata, tapi pengaruhnya besar untuk motivasi siswa. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita menciptakan kompetisi yang sehat di dalam kelas. Kompetisi yang sehat yang kita lakukan tersebut insya Allah bisa meningkatkan motivasi siswa yang memang belajar dengan baik, dengan bagus. Kemudian yang terakhir berkenaan dengan siswa, yaitu kita terus melakukan feedback, umpan balik terhadap apa yang kita lakukan, sehingga ketika kita berhadapan dengan satu masalah, dengan feedback yang diberikan kita bisa memperbaiki pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan dengan itu diharapkan suasananya nyaman, metode yang kita gunakan nyambung, sehingga siswa punya semangat untuk belajar dengan pembelajaran yang kita lakukan. Ini mungkin berkenaan dengan
peningkatan motivasi belajar siswa. Baik, misalnya kalau misalnya ada model pembelajaran, model pembelajaran yang cocok ya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, itu kira-kira model pembelajaran seperti apa ya? Di antaranya inquiry khususnya untuk kimia. Model inquiry itu cukup menantang bagi siswa, karena di situ siswa yang aktif mencari bagaimana penyelesaian suatu masalah yang kita berikan, bagaimana mempraktikkan teori yang diberikan. Yang sistem inquiry itu cukup menantang. Itu salah satu contoh untuk siswa termotivasi dengan pembelajaran yang kita lakukan. Baik, pertanyaan berikutnya Pak, bagaimana solusi ya guru itu dapat memaksimalkan atau memanfaatkan model-model pembelajaran inovatif yang sesuai tujuan atau sesuai materinya? Banyak model yang ditawarkan kepada guru-guru sebagai pengajar, tetapi tidak semua guru bisa menerapkan model-model tersebut. Oleh sebab itu, yang pertama, membiasakan diri itu adalah suatu hal yang mutlak perlu bagi seorang guru. Membiasakan untuk menggunakan model-model yang bermacam-macam. Tetapi tentunya ini disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Sehingga memilih model sangat erat kaitannya dengan yang pertama tujuan pembelajaran, dan yang kedua kebutuhan siswa itu sendiri, perlunya apa pada materi pembelajaran kita. Jadi hubungannya dengan yang kedua, tujuan tentunya harus jelas. Tujuan pembelajaran kita jelas dan bisa dipahami siswa. Dan yang ketiga, tentunya terkait dengan pembelajaran kontekstual. Artinya apa? Pembelajaran yang kita lakukan itu terkait erat dengan keseharian siswa. Makin erat kaitannya dengan keseharian siswa, maka model yang kita gunakan itu makin terasa manfaatnya. Kemudian yang keempat, kalau kita sebagai guru punya keterbatasan kemampuan, tidak salah kita berkolaborasi dengan guru yang lain ataupun orang lain yang di luar sekolah pun kita bisa berkolaborasi untuk bisa menerapkan model itu tadi dalam pembelajaran. Karena kita tentunya punya keterbatasan masing-masing. Kemudian yang terakhir, yang tidak kalah penting, kemampuan menggunakan teknologi seorang guru dalam pembelajaran. Karena model pembelajaran itu kalau sifatnya inovatif, rata-rata terkait dengan penggunaan teknologi. Media apa? Ada medianya. Teknologi dan media. Sehingga perangkat lunak atau aplikasi yang terhubung dengan pembelajaran tadi bisa tergunakan dan termanfaatkan dengan baik. Nah, ini mungkin hal-hal yang bisa meningkatkan kemampuan seorang guru dalam menerapkan model-model pembelajaran itu yang tentunya diharapkan bersifat inovatif. Demikian. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Sangat bermanfaat sekali untuk saya yang menyelesaikan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.